Salam selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk bersaat teduh bersama. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita persiapkan hati kita akan memujikan sebuah lagu indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya. Ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil Walau kini menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku,
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman Surabaya Senin 26 Desember 2022 dengan tema Ada Waktu untuk Segala Sesuatu. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa yang setia dan penuh cinta, bersabdalah kepada kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami tiap kehendak-Mu secara baik dan makin hidup beriman secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam bahasa Yunani ada kata kronos dan kairos yang sudah cukup kita kenal. Kronos berhubungan dengan waktu secara urutan peristiwa atau kejadian yang dapat juga kita kenal melalui kata kronologi. Sedangkan kairos adalah kesempatan yang sekali terjadi dan sering kita artikan sebagai kesempatan atau momentum khusus yang berharga. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang kita baca pada hari ini dinyatakan tentang adanya waktu untuk segala sesuatu yang dapat memberi tambahan pemaknaan. Jadi, mari kita memperhatikannya agar mendapat pesan yang disampaikan Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 ini disebutkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan ini dihubungkan dengan beragam peristiwa atau kejadian, bahkan juga dengan adanya istilah musim. Ada yang terjadi satu kali, tapi juga ada yang terjadinya berulang kali atau lebih dari sekali. Dan kini kita diajak untuk melihat makna waktu dari aspek keseimbangan atau berimbang. Misalnya waktu lahir dan waktu mati, waktu menanam dan waktu mencabut, waktu membunuh dan waktu menyembuhkan, serta waktu merombak dan waktu membangun. Dengan melihat segala sesuatu ini secara berimbang dan tidak hanya pada satu sisi atau satu aspek saja, seperti halnya waktu siang dan waktu malam, maka kita dapat menghargai dan menggunakan seluruh waktu yang ada secara bijaksana, yaitu secara berkualitas dan bermanfaat. Karena jika kita memperhatikan segala sesuatu hanya dari satu sisi atau satu aspek tertentu saja, maka akan membuat kita terjebak pada area nyaman tertentu sehingga tidak bijak dalam bersikap jika perlu berubah. Sebagai contoh konkret adalah ketika dalam situasi pandemi, mungkin kita bisa berpendapat bahwa sebaiknya kegiatan dilakukan secara online. Tapi ketika situasi membaik, apakah kita juga akan kembali beraktivitas secara onsite saja? Kini bahkan ada pilihan secara hybrid. Tentu ini membutuhkan hikmat dari Tuhan, sehingga kita tidak terjebak pada pertentangan antara ini waktunya online atau ini waktunya onsite, tapi mengarah pada keseimbangan. Jadi ungkapan atau pernyataan segala sesuatu ada waktunya menjadi anugerah untuk makin hidup berkualitas dan bermanfaat seturut kehendak Tuhan. Kini marilah kita berdiam diri dan merenungkan apakah kita telah menjalani atau menggunakan waktu yang ada secara bijak, yaitu secara berimbang. Apakah kita telah memohon hikmat Tuhan dalam memilih penggunaan waktu yang ada? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hendaknya mulai hari ini kita berupaya untuk memperhatikan waktu aktivitas dan karya hidup secara berimbang dalam pimpinan Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang bijaksana dalam menggunakan waktu anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.